Di tanah ini, Desa Ngemplak penuh cerita. Kami melangkah bukan sebagai pengajar, bukan pula sekedar mahasiswa, tapi sebagai pembelajar kehidupan. Desa Ngemplak menjadi salah satu dari 7 desa di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten dengan luas wilayah sekitar 1,99 km persegi dengan jumlah penduduk diperkirakan sekitar 3.752 jiwa pada akhir tahun 2023. 35 hari dari 25 Juni hingga 31 Juli kami diberi kesempatan untuk tinggal, tumbuh, dan merasa menjadi bagian dari Desa Ngemplak. Kami datang membawa niat untuk mengabdi kepada masyarakat Desa Ngemplak, terutama RW 8-13, dan pulang dengan hati yang jauh lebih penuh oleh pelajaran yang tak kami temukan di ruang kelas perkuliahan. Tentang ketulusan, tentang gotong royong, tentang menjadi manusia yang hadir bagi sesama. Kami banyak belajar dari warga sekitar, dikuatkan oleh semangat anak-anak, dan dipeluk oleh keramahan setiap sudut desa ini. Pengabdian ini bukan sekedar program, melainkan perjalanan batin, sebuah perjumpaan antara ilmu dan cinta, antara harapan dan kenyataan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Ngemplak, Ibu Tri Mariani, Bapak Ketua BPD Bapak Iwan, Ibu Kaposyandu Ibu Nuryanti, Ibu Ketua TPPKK Ibu Tri Kustini, Ibu Faula, Ketua RW 9 Bapak Joko, Ketua RW 2 Bapak Jaswadi, Bapak Erwin, dan Ibu Rubini, serta terutama warga Desa Ngemplak karena telah menerima kami dengan tangan terbuka dan hati yang hangat. Kami mungkin hanya singgah, tapi kenangan dan pelajaran di sini akan menetap selamanya di hati kami. Menu masakan yang paling favorit buat aku yaitu paklay dari Regu Mawar yang beranggotakan Riris, Kia, Ratu, sama Aisyah Nur. Itu favorit banget buat aku karena itu rasanya menurut aku khas banget buatan mereka, enak banget, mantap. Pelajaran yang aku dapat selama KKN yaitu menjadi tumbal di salah satu acara, yaitu menjadi pemateri acara sosialisasi tentang gizi. Walaupun udah dibantu dari ahli gizinya langsung, tetapi itu menjadi sesuatu pelajaran hidup yang mungkin baru pertama kali saya lakukan. Hal lucu yang paling berkesan selama KKN menurutku adalah ketika pagi hari kita datangkan seekor tokek yang lumayan besar, nah dimana posisinya itu dari bawah koper. Jadi yang menemukan tokeknya itu adalah teman sekamarku, yaitu Desi. Jadi ketika dia mungkin ingin membuka koper, di situ ada muncul tokeknya besar, dan itu langsung menghebohkan suatu posko yang dimana posisinya kita belum melakukan suatu kegiatan seperti itu. Jadi ketika tokeknya karena mungkin tokeknya merasa terganggu atas kehebohan kita dan karena pergerakan, akhirnya si tokeknya itu berlari ke sana kesini dalam kamar. Dan sampai akhirnya kita manggil tetangga kita yang bernama Pak Erwin itu untuk menangkap tokeknya. Banyak banget dramanya, yang entah itu kasurnya diangkat, koper dikeluarin, bahkan kasurnya pun dikeluarin juga gitu. Terus sampai akhirnya banyak suara kayak yang menurut aku tuh lucu, seperti gedebuk, terus intinya banyak ya guys, banyak kesannya yang menurut saya lucu. Selama KKN sepertinya pengajian, karena di tempat tinggal aku, lebih tepatnya di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, di lingkungan aku itu jarang sekali terdapat pengajian seperti tahlilan, hadroh. Nah, di Desa Ngemplak ini masih sangat sering dijumpai pengajian ini. Ada. Awalnya itu sebenarnya
lebih ke poskonya sih, karena poskonya kan sudah tidak ditempati selama 3 tahun dan itu kondisinya perlu kita beresin dari nol dan itu membutuhkan waktu 2 hari. Tapi setelah kita tinggal bersama, kita tempati, kita bersihi, sepertinya sudah baik-baik aja. Momen terseru yang paling seru pas KKN menurut aku itu ketika kita bareng-bareng ke pasar malam. Terus habis itu kita naik kora-kora. Nah, ada kejadian di situ. Yang paling semangat ngajak naik kora-kora itu adalah si Budi kan. Tapi setelah naik kora-kora itu ternyata dia yang paling lemah, letih, lesu, sama muntah-muntah gitu. Dia tepar banget gitu. Terus itu pertama kalinya juga aku naik kora-kora. Kayaknya cukup 1 kali seumur hidup aja sih. Alfi kan bilang kalau kamu paling takut ke kamar mandi. Emang iya? Iya bener, betul. Jadi kalau malam setiap ke kamar mandi mesti aku harus ada teman, jadi nyari teman siapa yang mau kamar mandi bareng gitu. Sampai sekarang pun masih. Mungkin yang paling aku sedihin itu berpisah kali ya sama teman-teman. Soalnya kan kita udah lama ya di sini, kurang lebih juga udah sebulan. Terus mungkin setelah KKN selesai kita udah nggak bakal ketemu lagi. Terus udah ngelanjutin hidup sendiri-sendiri, udah fokus sama tugas akhir kita sendiri-sendiri. Terus juga di sini tuh mungkin aku yang bakalan kangen banget itu momen-momen aku sama kucing di posko. Nama kucing itu Loli. Nah, dia itu kesini dari awal kita ke posko. Awalnya tuh dia malu-malu. Lama-kelamaan juga kita jadi akrab sama Loli. Kadang nemenin ke kamar mandi, kadang ikut nemenin waktu kita masak. Yang bikin sedih itu mungkin kalau kita pulang nanti, dia bakalan rindu nggak ya sama kegiatan kita yang kadang ngelus-ngelus dia, kadang ngasih makan dia. Jadi proker yang paling berkesan buat aku yaitu pas kita prokernya yaitu ngajar. Jadi pas ngajar itu kita ada banyak drama, dari kita mulai cari materi, cari speaking, kita ngembur dari pagi sampai malam. Dari pas ngajarnya, pas aku ngajar, ayo guys sudah jam segini nih, dan ada yang jawab mager nih gitu. Jadi dari momen-momen mager itu, dari momen kita ngerjain banyak hal sampai malam, sampai ngantuk-ngantuk, hal itulah yang jadi kenangan yang paling asik buat aku. Hal yang berkesan menurut aku yaitu semangat ibu-ibunya saat senam. Nah, jadi di sini itu setiap RW ada yang namanya senam bersama, itu diadakan setiap minggu. Nah, walaupun usia mereka bisa dibilang tidak muda lagi, tetapi mereka mempunyai semangat yang besar untuk tetap menjaga kesehatan atau kebugaran tubuh. Yang kedua yaitu pengajian bersama ibu-ibu. Nah, kita diberi amanah dari ibu-ibu untuk mengajarkan ngaji, baca Al-Quran atau baca Iqra. Nah, di situ yang membuat saya terkesan adalah semangat mereka untuk belajarnya. Paling memorable adalah ternyata aku bisa menang taruhan. Bisa dicuciin piring Budi, dibeliin es teh Budi, karena Budi selalu kalah taruhan. Itu udah. Satu lagu yang menggambarkan kegiatan KKN. Ternyata lagunya adalah lagu-lagu FTV, SCTV zaman dulu. The Bagindas Empat Mata. Shout out to The Bagindas. Terima kasih telah menemani KKN kita. Aku ingin mengapresiasi teman-temanku selama KKN, untuk Kia, untuk Riris, untuk Desi, untuk Alfi, untuk Firda, untuk Aisyah Nur, Aisyah Wahdania, untuk Umi, untuk Budi,
Sihab, terus untuk Firda, dan untuk Awol. Kalian keren banget selama kali ini udah menjalankan kegiatan selama 1 bulan lebih di sini. Kita di satu rumah yang sama, kita menjalankan proker, dan itu menurutku kalian udah keren banget dan bisa menjalaninya dengan baik sebagai teman yang baik, sebagai mahasiswa yang baik untuk masyarakat juga. Kalian ini keren banget, sukses terus untuk kedepannya. Ada kejadian horor, pasti ada. Itu kejadian horor ya malam-malam. Jadi teman-teman itu lagi pada mau nobar nih. Habis itu kan aku ke belakang ya, kamar mandi. Tiba-tiba di kamar mandi ada suara seperti suara kucing atau suara bayi yang lagi nangis gitu. Dan suara itu kenceng banget, terdengar dari luar posko. Karena di sebelah sana ada kali ya, sungai, mohon maaf. Jadi estimasi saya itu suaranya dari kali. Kak historimu? TikTok. YouTube, coba buka YouTube. Lah, Tadi kamu ngapain nggak di samping? Tadi kamu kemana aja ke dapur? Kamu ke samping. Ke samping ngapain kamu? Iya, ke samping udah kelihatan kok muka-muka orang bohong. Iya. tadi aku kan Ke samping ngapain kamu? kunci pintu. Terus? Terus ke belakang. Berarti bener kamu sempet ke samping berarti. Nah, Terusnya, iya dia. itu dari luar, aku juga dengar dari belakang. Dari luar, aku juga dengar di belakang. Bohong. Aku juga dengar. Demi apa? Lama kan? Demi apa? Iya. Halah bohong, boyo jujur loh. Iya, aku di belakang tadi. Suaranya itu gini, terdengar seperti bayi lagi nangis. Dan itu berlangsung lama dengan nada tinggi dan stabil. Tadi malam ceritanya saya lagi begadang sambil bermain HP ya, game online. Karena kebetulan teman saya yang cowok lagi pulang ke rumah dan saya tidur sendirian di ruang tamu. Waktu saya rebahan sambil main handphone, sambil sendirian di table nih gini. Tiba-tiba ada suara seperti orang sedang menggergaji kayu. Saya kaget kan, itu suara apa? Karena di seberang rumah ada tempat untuk membuat furniture semacam mebel kayak gitu. Jadi saya berprasangka baik bahwasanya itu adalah orang yang sedang lembur. Tapi kalau dipikir-pikir tidak mungkin ada orang lembur di malam hari jam 2, karena itu kejadiannya jam 2 malam. Jadi aku tuh pernah dapat bikin masalah sama kelompok aku. Aku ngide karena masih ada sisa pepaya, jadi aku ngide lah sama buat tumis pepaya sama yang lain-lainnya. Terus yang belanja karena nggak ada pepaya, jadi mereka tuh belinya labu siam. Yaudah deh, ngide lah itu labu siam dicampur sama pepaya. Ternyata pahit. Mau minta maaf buat teman-teman semuanya karena masakan aku gagal, jadi nggak kemakan. Jujur ya, awalnya tuh nggak ada bersyukur-syukurnya sih, males banget gitu ikut program KKN. Karena menurut aku tuh awalnya program KKN tuh cuma buang-buang waktu, capek anjir, gak aku banget itu pokoknya. Tapi seiring berjalannya waktu, semua tuh berubah. Aku mulai kenal kalian semua, mulai kenal lebih dekat dengan kalian, susah seneng bareng, rasanya tuh kayak punya keluarga baru. Jadi rasanya tuh kayak mulai tumbuh rasa yang sebelumnya nggak pernah aku kira sama sekali. Belum lagi warga di sini welcome banget dan baik banget sama kita. Jadi posko KKN ini seakan-akan jadi rumah kedua aku. Nah ironisnya yang awalnya aku males banget sama KKN ini, jadi berat banget gitu mau ninggalinnya. Dari KKN ini aku belajar kadang hal yang paling kita benci di awal justru malah bisa jadi hal yang paling berkesan dalam hidup kita. Buat teman-teman KKN semua, semoga sukses selalu ke depannya. Terima kasih udah jadi bagian dari perjalanan hidup aku. Kalian luar biasa. Dan satu lagi, jangan pernah lupain semuanya.